Wis ngono kuwi. Entar lihat lagi. Batin saya. Di usianya yang sudah kepala 7, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri masih terlihat aktif dan rutin jadi pembicaraan dalam berbagai forum, terutama dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP. Tanya vokal seperti biasa, terkadang saat tampil ia kerap menyelipkan sejumlah pernyataan lepas yang terkadang menuai kontroversi. Tanya sekali barang dua, nyaris setiap kali tampil ada saja pernyataan ibu dari Puan Maharani ini yang sukses memantik perdebatan warganet. Apakah memang sekontroversial itu? Coba kamu cek ya deretan pernyataannya. Usai Jokowi Ma'ruf Amin terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 melalui Pilpres 2019. Megawati terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak untuk PDIP di kabinet. Wanita 76 tahun itu mengatakan, sejak pemilu 2014 hingga 2019, PDIP berjaya, apalagi salah satu kadernya 2 kali menjabat sebagai presiden. Hal itu dilontarkan oleh Megawati dalam Kongres 5 PDIP di Denpasar, Bali pada 8 Agustus 2019 lalu. Mesti ada menterinya. Mesti banyak. Megawati kemudian menegaskan bakal menolak apabila Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menteri untuk diisi kader PDIP. Saya kasih cuman 4 ya, mau. Pernyataan itu membangkitkan sorak-sorai para kader. Mereka juga berteriak tidak mau, sembari bertepuk tangan. Tidak mau, tidak mau. Di tengah kelangkangan dan naiknya harga minyak goreng, Presiden kelima RI itu membeberkan keprihatinannya kepada masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu yang rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam webinar Cegah Stunting untuk Generasi Emas yang disiarkan YouTube Tribun News pada Jumat 18 Maret 2022. Sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Ia mengaku sampai mengelus dada karena melihat aksi ibu-ibu yang rela antri berjam-jam dan berebut minyak goreng. Ia pun bertanya-tanya apakah setiap hari ibu-ibu terus menggoreng. Megawati melanjutkan dengan menyarankan memasak menggunakan cara yang lain seperti mengukus dan merebus. Apa tidak ada cara untuk merebus? Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini juga pernah menyampaikan keresahannya karena ada orang yang menganggapnya kurang islami. Ia lantas menyebut-nyebut ibadah haji dan umroh yang pernah dilakukannya. Naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang Hal tersebut dikatakan oleh Megawati dalam Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan di Jakarta Selatan pada Februari 2023 lalu. Sebagai seorang muslimah, ia mengaku sudah 2 kali naik haji hingga umroh 3 kali. Namun di akhir curhatan ia mengaku tak akan ambil pusing jika ada yang menyebutnya tidak islami. ada yang mengatakan saya tidak islami, ya bodoh amat. Maksud saya. Masih dari momen Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan, Ketua Umum PDIP ini kembali dianggap kontra ketika mengomentari fenomena ibu-ibu Indonesia yang senang ikut pengajian. Putri Proklamator Bung Karno ini mengaku heran dengan budaya pengajian yang diikuti ibu-ibu di Indonesia. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh. Menurut Megawati, ibu-ibu harusnya di rumah mengurus anak yang membutuhkan perhatian. Ia pun sampai memohon maaf saat mempertanyakan kebiasaan pengajian ibu-ibu yang entah kapan berakhirnya hingga mengabaikan anak-anak. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anake arep dipak-apake. Pernyataan kontroversi ini disampaikan oleh ibu 3 anak itu dalam acara HUT ke-50 PDIP di Jakarta International Expo pada 10 Januari 2023. Jokowi yang tidak lain adalah presiden terpilih malah dikasihani olehnya, karena disebut tidak akan menjadi apa-apa tanpa PDIP. Kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Boleh saja peserta yang hadir termasuk Presiden Jokowi tertawa mendengar pernyataan semacam guyonan tersebut. Namun banyak warganet yang menganggap Megawati telah merendahkan orang nomor 1 di Indonesia itu. Selain mengasihani Jokowi dalam milad PDIP yang ke-50, Megawati juga sempat melontarkan ucapan kontroversial lainnya.
Entah berkelakar atau sedang serius, dalam acara tersebut, dia menyebut dirinya sebagai inspirasi para perempuan. Tak hanya itu, dia juga mengaku sebagai sosok yang karismatik dan pejuang. Laki-laki ngelirik kepada saya. Selain itu, ia mengimbau simpatisan yang hadir harusnya tahu jika dirinya juga cerdas dan cantik. Berikutnya, ia memuji dirinya sendiri dan mengaku punya banyak followers saat mengunggah foto selfie. Nah guys, apakah kamu adalah salah satu followers si cantik yang satu ini? Megawati kembali menuai kontroversi usai mempertanyakan sumbangsi generasi milenial. Ia menilai bahwa generasi muda saat ini tahunnya hanya bisa berdemonstrasi. Menurut dia, sumbangsi generasi milenial terhadap bangsa Indonesia belum terlihat selain hanya doyan demonstrasi. Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya, hari ini apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsinya generasi milenial? Apa sumbangsi kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja, tuturnya. Masa hanya demo aja? Ia juga menyayangkan aksi demonstrasi yang kerap diikuti dengan aksi perusakan berbagai fasilitas publik. Hanya demo aja, ngerusak. Perkataan Megawati ini disampaikan saat membuka rakernas di sekolah PDIP beberapa waktu lalu. Ia melempar candaan, enggan memiliki menantu yang mirip tukang bakso sehingga memperingatkan anak-anaknya. Ia mengatakannya dengan bersungguh-sungguh bahwa ketika mau punya menantu, ia mewanti-wanti ketiga anaknya untuk tidak mencari pendamping hidup yang kayak tukang bakso. Kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Walau mungkin bercanda, namun pernyataan ini dinilai menyinggung profesi tertentu. Hanya ogah bermenantu tukang bakso dalam Seminar Nasional Pancasila pada Februari 2023 lalu. Megawati juga berkata bila ketujuh cucunya tumbuh tinggi dan keren. Untuk itu, Megawati berpesan agar saat memilih pasangan harus yang sepadan dengan memiliki tinggi badan 180 cm. Ia mengaku bawel pada cucunya, terutama pada 5 cucu perempuannya yang cantik-cantik. Ia juga mengungkap amat disayangkan jika cucunya nanti akan berjodoh dengan suami yang terlihat kurang menarik. Jangan cari yang pendek ya. Dalam setiap pernyataannya, mungkin saja Megawati Soekarno Putri hanya bermaksud untuk melontarkan guyon di tengah pidatonya. Namun entah karena ia tak piawai bercanda atau mungkin karena materinya yang sensitif, hingga tak sedikit pernyataannya memantik kontroversi dan sinisme dari warganet. Boleh jadi faktor usia dan naluri seorang emak-emak membuat selera humor wanita yang pernah 3 kali menikah ini jadi terasa berbeda. Menurut kalian gimana guys?